Rekomendasi yang dinyatakan dengan perolehan suara terbanyak juga dari tim A2 beberapa pertimbangan, maka dalam hal ini kami menyampaikan bahwa untuk Rois Suriah MBCN Kecamatan Kalibundang Masa Hikmah 2021-2026, beliau Bapak Kiai Umar Abdul Fatah demikian, dan beliau sudah menyatakan kesanggupannya untuk duduk sebagai Rois Suriah MBCN Kecamatan Kalibundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kepada Rois Suriah terpilih, kami mohon untuk menyampaikan khutbah iftitahnya di forum ini. Kepada beliau, kalau Bapak Kiai Umar Fatah menyampaikan sedikit khutbah iftitahnya atau sambutan perdana di masa hikmah 2021-2026. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi jami'ati nahdlatul ulama. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Jadabal muhtaramin wal mukarramin wa taning arsanipun para kiai, para alim ulama, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga yang masih setia berada di tengah-tengah kita. Sesuai kakau tehi kakau mati. Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kalibundang yang baru demisioner, ugi kau hormati kakau tehi. Pengurus Ranti NU Kecamatan Kalibundang sekaligus sebagai peserta konferensi juga yang saya hormati, ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dan maunah pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di lokasi konferensi MBCN Kalibundang. Mudah-mudahan kehadiran para kiai yang sampai saat ini masih berkenan berada di lokasi konferensi dicatat sebagai amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Rahmat dan salam mugi saestu katuraken wonten ing arsadalun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kang kita saestu kadung barokah sahabatipun. Para kiai sedaya ingkang kula beraken, proses sidang yang baru kita ikuti terkait dengan pemilihan Rois Suriah untuk MBCN Kalibundang Masa Hikmah 2021-2026 sudah kita ikuti. Hasil tadi sudah disampaikan oleh juru bicara beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Usman Syarif. Secara pribadi di beberapa kali pertemuan, terutama di pengurus harian MBCN Kalibundang, terutama sekali pada saat akan dilaksanakan konferensi, saya sudah menyampaikan untuk gantian kepada para kiai yang masih muda, memiliki keilmuan yang
tinggi, berwawasan luas, berkeinginan maju sangat tinggi. Namun tadi di rapat tim Aqua atas amanah yang disampaikan oleh Suriah Ranting, saya pun masih sempat menyampaikan untuk melakukan regenerasi. Namun forum tim Ahwa masih tetap memberikan amanah saya untuk meneruskan khidmah di NU, dalam hal ini di NWC NU Kalikonda. Barangkali selama 2 periode para kiai jajaran pengurus NWC NU Kalikonda maupun pengurus Ranting sudah tahu sejauh mana kebersamaan kita, terutama saya selaku Roi Suriah. Barangkali husnudon saya itu salah, karena sesuai dengan laporan pertanggungjawaban bahwa kegiatan yang dilakukan selama masa khidmah 2016-2021 NWC NU Kalikonda masih punya tanggungan yang cukup lumayan, yang secara kebetulan saya yang ditugasi untuk jadi penanggung jawab pembelian tanah, maka saya melihatnya untuk jadi boros utang pembelian tanah. Barangkali itu untuk itu mohon maaf bila mana amanat yang diberikan oleh teman-teman tim Ahwa belum pas. Kalau guyonan saya menikah boros utang, biar nanti yang nagih ibu ke rumah saya. Namun demikian, saya tetap menghargai hasil keputusan teman-teman tim Ahwa, bagian daripada amanat yang diberikan oleh peserta konferensi. Insya Allah saya bersedia untuk meneruskan meneruskan khidmahnya di NWC NU Kalikonda. Namun saya pribadi tidak bisa berbuat apapun kecuali ada kebersamaan dari teman-teman pengurus NWC terbentuk nanti untuk 5 tahun ke depan, dan dukungan penuh dari teman-teman pengurus Ranting se-NWC NU Kalikonda. Hal yang perlu kita pegang, yang perlu kita terus tingkatkan, satu diantaranya yaitu al-ma'rifatu bi nahdlatul ulama. Baik jajaran pengurus NWC, Ranting, Banong, bahkan warga Nahdien yang ada di Kecamatan Kalikonda untuk senantiasa berusaha untuk mengetahui apa sih maksud NU itu didirikan dan seterusnya. Yang kedua, as-siqatu bi nahdlatul ulama. Kita harus percaya dengan adanya NU di negara kesatuan Republik ini, yang sudah begitu banyak memberikan kontribusi kepada negara. Dan insya Allah terlepas dari perjuangan NU di Indonesia ini, secara pribadi ketika Bapak-bapak para pengurus ini sudah percaya apa yang kita lakukan bersama khidmah di NU, insya Allah mendapatkan keberkahan dunia wa akhirah, Allahumma amin. Yang ketiga yaitu al-jihadu fi nahdlatul ulama. Kalau yang pertama menggunakan huruf Mbak, yaitu untuk bersama-sama berjuang baik dengan harta, waktu, tenaga, dan yang lain. Yang berikutnya yaitu asyukru fi nahdlatul ulama. Selama kita berjuang berkhidmat di NU, tentu di dalamnya selama masa khidmat banyak dinamika, perbedaan pandangan dan sebagainya, maka kita harus menanamkan rasa sabar untuk menghadapi perjuangan di dalam nahdlatul ulama. Ketika 4 hal ini dipegang dan dilaksanakan, insya Allah khidmah kita di NU baik selaku pengurus maupun selaku warga Nahdien
akan senantiasa mendapat ridho, bimbingan, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun, demikian khutbah kita dari Surya MBCNU Kecamatan Kalikondang terpilih yang sudah memberikan banyak pesan kepada kita semuanya. Yang terakhir adalah pesan yang sangat luar biasa buat kita, bukan kita semuanya. Selanjutnya para bapak dan peserta konferensi yang kami muliakan, memasuki agenda berikutnya adalah pemilihan Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Kalikondang. Di proses awal adalah akan ada dua tahapan. Yang pertama adalah penjaringan, yang kedua adalah pemilihan. Untuk itu kepada petugas ataupun panitia untuk membagikan kartu suara kepada pemilik suara atau yang punya hak suara dari pengurus ranting se-Kecamatan Kalikondang. Silakan. Silakan ditulis, kemudian seperti mekanisme yang sudah dilaksanakan di yang pertama kali, yaitu dengan menulis calon atau bakal calon, kemudian dimasukkan di kotak suara yang tersedia di depan, dan kemudian nanti kita hitung. Ada 15 ranting, tidak boleh lebih karena yang hadir dalam forum ini adalah 15 ranting. Sudah, silakan ditulis. Nanti akan saya panggil satu persatu untuk memasukkan kartu suara di kotak suara yang tersedia di depan. Langsung saja saya panggil. Ranting Kalikondang, sudah? Oke, silakan. Kemudian yang dua Selanggara, ranting Selanggara. Ketiga Selakambang. Ada persiapan Sinduraja. Sudah? Sidanggara. Tujuh Arna. 8 Pagerando. 9 Selinga. 10 Kembaran Metan. 11 Kali Kajar. 12 Penaruban. 13 Lamongan. 14 Tejasari. Dan yang terakhir Penoli. Sebelum sampai perhitungan perlu kami tegaskan bahwa untuk syarat menjadi calon adalah ketika didukung minimal 3 suara atau 3 ranting. Ini persyaratannya seperti itu. Kalau kemudian nanti yang memenuhi syarat hanyalah 1, berarti kemudian langsung ditetapkan menjadi ketua terpilih. Mengatakan ini? Oke. Pas. Oke. Petugas untuk menulis. Oke, saya bacakan. Saya tidak tahu ini tadi malam 6 profil apa tidak. Pak Mujiono Abdullah. Pak Muji. Mungkin yang dimaksud adalah Mujiono. Pak Mujiono.
Pak Usman Syarif, Pak Muji Jos, Sah. Kulo macan iki kok. Jos, mimpi Bang Kiai Usman Syarif, Sah. Bapak Kiai Haji Usman Syarif, Bapak Kiai Haji Usman, Bapak Kiai Usman Syarif, Bapak Kiai Haji Usman Syarif, Bapak Kiai Usman, Bapak Mujiono, Bapak Kiai Haji Usman Syarif, Bapak Kiai Ustadz Syarif, Kiai Ustadz. saya baca tulisan. Sah ya. Terakhir Bapak Kiai Haji Usman Syarif. Ustadz Syarif dengan Usman Syarif beda. Kiai Ustadz Syarif dengan Ustadz Syarif beda. Sama. Arnan itu kan Ustadz Syarif Arnan. Ada nama lain Syarifuddin, Pak. Arnan. Oh, Syarifuddin. Saya nggak tulis Syarifuddin. Boleh menghapus deh. Dengan demikian perolehannya ada 3 orang yang muncul. Yang pertama adalah Bapak Mujiono Abdullah mendapatkan suara 5. Bapak Kiai Haji Usman Syarif mendapatkan 9. Bapak Kiai Ustadz Syarif mendapatkan 1. Berarti yang berhak dan memenuhi syarat adalah, karena dalam ketentuan syarat itu paling minimal didukung oleh 3 rating atau 3 suara, maka yang berhak untuk menjadi calon adalah beliau Bapak Mujiono Abdullah mendapatkan 5 suara dan Bapak Kiai Usman Syarif mendapatkan 9 suara. Untuk itu kami mohon kepada yang pertama kami panggil untuk menyampaikan kesanggupannya menjadi kandidat yang ikut dalam kontestasi pemilihan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalikonan. 2 orang kami persilakan yang mendapatkan nilai 9, beliau Bapak Usman Syarif, untuk maju dan menyampaikan kesanggupannya yang nanti diteruskan oleh Bapak Mujiono Abdullah. Kami persilakan kepada Bapak Kiai Usman Syarif. Dan yang terakhir nanti adalah ada penyampaian restu dari Rocky Surya terpilih. Direstui atau tidak? Kalau tidak direstui berarti milih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kepada para surya terpilih, dan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam hal ini saya menyatakan kalau untuk NU setiap apapun, insya Allah kita niat hikmah. Karena dalam sebuah ayat Allah dalam sebuah hadis yang beberapa kali khairukum anfa'ukum linnas hadis, maka
saya tidak mengambil hukumnya tapi ampuh. Artinya ketika kita bermanfaat untuk NU, kenapa tidak? Jadi apapun, bahkan misalkan saya harus kesana kemari masang bendera seperti kantor siap, tetapi terlepas ini kita niatkan untuk hikmah kepada Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada Roisyoniah yang berjilid Jumatan Kali Gondang, Ketua Fidyah Misioner, kemudian jajaran pengurus PJ NU Kabupaten Purbalingga yang sedang memimpin jalannya sidang pemilihan Ketua Fidyah MPCN Kecamatan Kali Gondang. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa menjadi pengurus NU adalah sebuah amanah yang luar biasa. NU itu organisasi warisan dari para aulia, para ulama, yang mana dijanjikan oleh beliau Hadratul Syekh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari bahwa ketika ada orang yang mau ngurusi NU, maka ia akan diakui sebagai santrinya dan dia akan didoakan husnul khotimah sampai akhir dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatan apapun dalam struktur organisasi NU bukan jabatan politik, bukan jabatan duniawi, bukan jabatan yang berorientasi pada keuntungan materi, tapi semata-mata berperjuangan. Sudah itu pun masih dituntut harus iuran. Maka ketika orang yang menjadi pengurus tidak betul-betul tumbuh dari hatinya sehingga berjuang membela NU, aku yakin dia pasti akan mengundurkan diri. Dia akan mundur dari amanah yang diberikan oleh organisasi. Yang selanjutnya, saya pribadi setelah 2 kali mengikuti kegiatan konferensi ini, betul-betul tidak mengira sama sekali bahwa ternyata saya diterima baik di Kali Gondang. Tahun 2010 saya hijrah dari Karanganyar ke Kali Gondang. Saya ingat betul amanah limbah saya. Jadi ketika mengkokoe di Kali Gondang di Sidorejo, yang pertama sing kudu dilakukan silaturahim bareng NU. Itu pertama. Yang kedua, keluargamu backgroundnya Muhammadiyah, tolong aja nanti kegawa nek bisa keluargamu melok. Pertama saya Sidoarjo, saya langsung sowan ke dalamnya Pak Kiai Wahid waktu itu. Saya langsung menjalin komunikasi dengan beliau-beliau Pak Kiai Umar, Kiai Usman dan yang lain. Yang mana pada akhirnya tahun 2013 kalau tidak salah, setelah saya selesai menjadi salah satu pengurus cabang IPNU Kabupaten Purbalingga, yang seharusnya saya dilanjutkan menjadi pengurus Ansor, tapi pada waktu itu ada konferensi MWC. Kemudian tim formatur menghubungi saya untuk menjadi wakil sekretaris waktu itu, membantu Pak Syarif Hidayat. Di perjalanannya ternyata Pak Syarif kemudian hijrah ke kota di Wirasana. Kemudian saya mau nanggung amanah sebagai sekretaris 1 di Kali Gondang. Kemudian semenjak itulah saya kemudian berkecimpung di MWC, di ranting, bergaul dengan panjenengan semua. Dan ini sebuah
kebahagiaan bagi saya. Memang saya background dari keluarga Nahdliyin, saya lahir di Karanganyar, kemudian kental dengan NU, dan saya kebetulan di Sidoraja, keluarga saya backgroundnya beda, dan alhamdulillah sekarang keluarga saya NU semua. Foto NU pun sekarang terpasang di rumah saya. Istri saya sekarang menjadi anggota Fatayat, dan alhamdulillah dari itulah saya menjadi merasa terus terpanggil untuk menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang selanjutnya, saya mungkin tidak bisa menjawab untuk menolak, tapi saya hanya menuruti aturan saja yang berlaku di sini. Dan memang apa yang panjenengan mungkin sudah ketahui bahwa MBCNU Kecamatan Kalikondang sedang mengemban tugas untuk menyelesaikan tunggangan tanah yang memang harus segera diselesaikan. Maka siapapun nanti yang terpilih adalah melanjutkan tugas estafet itu supaya sisa anggaran yang harus dilunasi bisa terselesaikan. Mungkin dari itu saya Pak Yai, terima kasih dan mohon maaf barangkali saya terlalu banyak berbicara, tapi saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya alami, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam berjuang di NU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada para calon yang sudah menyampaikan kesanggupannya, walaupun Pak Muji tidak secara langsung menyampaikan kesanggupannya, tapi paling tidak kita sudah mengetahui dengan apa yang dikatakan dengan ikhlas untuk selalu berjuang di Nahdlatul Ulama. Jadi beliau bertugas siap untuk melanjutkan proses berikutnya adalah proses pemilihan calon ketua dan panitia MBCNU Kecamatan Kalikondang. Jadi menikah dua orang menikah, monggo pun aturaken kepada Romi Surya dari Studio Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Para kiai, jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga, para peserta konferensi, semua yang saya kirakan, wonten setukalipun dawuh ida usidal amru ala ghairi ahlihi fantadi rusak. Ketika segala sesuatu diserahkan kepada sosok seorang yang tidak memiliki keahliannya, maka fantadi rusak, tunggulah pada saatnya terjadinya sebuah kerusakan. Dua calon ketua Tanfidiyah MBCNU Kalikondang Masa Hikmah 5 tahun ke depan, satu Bapak Kiai Mujiono Abdullah, dan yang kedua beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Usman Syarif. Saya pribadi cukup lama bersama dengan beliau berdua, dan yang lebih kenal di masa hikmah 5 tahun kemarin bahwa Pak Kiai Usman Syarif selaku ketua Tanfidiyah, Bapak Mujiono selaku sekretaris, beliau berdua kompak dan masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa, terbukti pada laporan pertanggungjawaban yang tadi sudah disampaikan. Kalau itu kemampuan yang saya rasakan dan saya ketahui, kalau secara pribadi sih pada sama-sama jenis kelamin laki-laki, jadi tidak suka sebetulnya. Tapi kalau organisasi adalah hikmah, maka saya sepakat dan merestui dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sepantasnya Bapak Ustadz Mujiono Abdillah dan beliau Bapak Kiai Haji Usman Syarif untuk mengikuti pemilihan ketua Tanfidiyah MBCNU Kalikondang 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya karena sudah diurus oleh Romi Surya terpilih, proses selanjutnya adalah pemilihan ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Kalikondang.
proses seperti biasa. Kami persilakan untuk bertugas membagikan kartu suara dan menulis 2 calon, jangan yang lain ya, karena yang calonnya tinggal 2 calon, Bapak Mujiono dan Bapak Yai Haji Usman Sarif. 2 orang itu silakan dipilih salah satu, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya tidak sah, berarti 1 saja yang ditulis. Monggo. Karena sudah memberikan restu, monggo bisa. Pak Budi kok tidak ada suaranya Pak Budi? Tidak ada yang dukung apa ya? Orang payu, cuma 3 orang payu lah. Orang bagi amplop. Sudah terbagi semuanya kartu suara. Sambung nih, saya panggil langsung kali Gonda. Sela Negara, Sela Kambar, Sinduraja, Sidarja, Sidanegara, Arna, Pagrandong, Selinga, Kembaran Wetan, Kali Kajar, Benaruban, Lamongan, Tejasari, Penoli, 15 nanti sudah menggunakan hak suaranya dan sudah menulis di kertas atau kartu suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kartu suara. Monggo silakan panitia. Siap. Menang. Pak Muji, Pak Usman Sarif, Pak Mujiono, Pak Usman Sarif, Pak Mujiono, Pak Usman Sarif, Pak Usman Sarif, Pak Usman Sarif. Anak sing berkhianat apa lagi? Pak Usman Sarif, Pak Usman Sarif, Pak Usman Sarif, Pak Usman Sarif, Pak Mujiono Abdullah, Pak Usman Sarif, Pak Mujiono, Pak Mujiono tidak ada yang berkhianat kelihatannya, tetap setia. Monggo. Total 15 G. Perolehan suara yang pertama Pak Usman Sarif mendapatkan 10 suara, yang kedua Pak Mujiono Abdullah mendapatkan dukungan 5 suara, total 15 suara. Dengan demikian malah sesuai dengan tata tertib
Untuk Ketua Tanfidiyah terpilih adalah Bapak Kiai Haji Usman Syarif. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Masih ada satu agenda lagi, adalah penyusunan tim formatur. Tim formatur sesuai dengan tata tertib ada 9 orang dengan ketentuan 1 orang dari Rois Suriah terpilih sudah, kemudian 1 orang dari Ketua Tanfidiyah terpilih sudah, kemudian 2 orang dari pengurus MWC lama atau pengurus demisioner. Monggo pengurus demisioner untuk menunjuk 2 orang masuk ke tim formatur. Kemudian ada 4 orang utusan ranting atau pengurus ranting, ini yang harus dipilih penjenengan. Kemudian 1 orang dari perwakilan PCNU. Tugas tim formatur 9 orang ini adalah melengkapi susunan pengurus PCNU Kecamatan Kaligondang periode 2021-2026, diberi waktu maksimal 1 bulan harus sudah selesai. Monggo utusan dari pengurus MWC demisioner Pak Mujiono, satu lagi siapa? Pak Romli. Agak nyebar. Pak Budi orang terpilih, Pak Budi. Monggo. Dari Desa Selah Negara dari MPC sudah ada Pak Kiai Usman Syarif. Pak Aminuddin. Monggo. Jadi ini tugasnya tim formatur itu melengkapi. Melengkapi itu tidak otomatis jadi pengurus MWC, karena ada kesempatan untuk menunjuk orang lain. Monggo. Yang kedua, Pak Aminuddin. Pak Aminuddin statusnya mewakili MWC lama ya? Oke, Pak Aminuddin. Terus perwakilan rating 4 orang. Monggo, pakai zona boleh. Monggo disepakati. Haji Sidik. Monggo. Yang tidak mau jadi pengurus MWC jadilah formatur. Haji Sidik. Monggo. Dari Sidarja, monggo Pak. Pak Sinten? Adi Setiadi. Oke. Terus Pak Syarif dari Arnan. 2 lagi. Kaligondang, monggo sing enggal. Pak Sinten? Pak Agus. Pak Agus. Ya. Satu lagi. Selatan, wilayah selatan. Pak Mutrik dari mana? Disepakati Pak Mutrik ya? Oke. Pak Mutrik ya. Jadi sudah perwakilan ranting. Nanti dari ada 1 tambahan dari pengurus PC. Monggo. Jadi ini tim formatur yang akan bertugas melengkapi susunan pengurus. Kemudian kami sampaikan juga Rois Suriah terpilih otomatis menjadi ketua tim formatur. Ketua Tanfidiyah terpilih otomatis menjadi sekretaris tim formatur. Monggo kapan mau disepakati untuk menyusun susunan pengurus MPCNU Kecamatan Kaligondang. Dari PC nunggu undangan kapan rapat tim formatur. Diberitahu lewat WA, ada apa-apa ke PC, nanti PC menugaskan siapa untuk menjadi anggota tim formatur. Oke, begitu nih. Jadi Pak Kiai, monggo disiapkan waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau bisa jangan terlalu lama supaya cepat tersusun. Saya ulangi lagi untuk susunan tim formatur. Yang pertama, Rois Suriah terpilih sebagai ketua tim formatur. Yang kedua, Ketua Tanfidiyah terpilih sebagai sekretaris tim formatur. Kemudian perwakilan dari MWC demisioner Pak Mujiono Abdullah dengan Pak Aminuddin. Kemudian perwakilan dari ranting Pak Adi Setiadi, Pak Syarif
dari Arna, Pak Agus, Pak Putri dari Pak Geranto. Kemudian nanti saya dari PCNU. Saya kira itu jadi tugas kami dari PCNU sudah selesai untuk memandu rapat pleno pemilihan provisorial dan ketua panitia serta pembentukan tim formatur. Untuk selanjutnya, apabila di dalam kami memandu ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.